Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa memulai ngaji online kitab Sahihul Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bisa istiqamah sampai seterusnya setiap hari Kamis dan Selasa pukul 9 sampai dengan pukul 10. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tergolong sebagai umat yang mencintai beliau sehingga kita di akhirat dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita pada pagi hari ini adalah pengajian kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Bukhari adalah kitab karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Kitab ini dianggap sebagai kitab yang sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kitab Bukhari dan kitab Muslim, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim ini sebagai as-sahhul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Dianggap sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Karena itulah maka sangat penting bagi kita untuk bertalaqi ngaji kitab Sahih Al-Bukhari dan juga memahami makna-maknanya. Karena kita umat Islam, rujukan kita di dalam beragama yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Itu tidak diragukan. Baru kemudian ahaditsur Rasul, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Al-Qur'an. Jika Al-Quran itu telah ditulis sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada masa Rasulullah ada sahabat-sahabat yang disebut dengan kutabul wahyi, para penulis Al-Quran. Maka Al-Quran sejak awal memang sudah ditulis. Tetapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu." Janganlah kalian menulis
dariku. Artinya jangan kalian menulis hadis dariku. Barang siapa yang menulis hadis dariku, artinya menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya dia untuk menghapusnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang sebagian sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau? Yang pertama, karena Rasulullah memang khawatir. Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya percampuran antara Al-Quran dan hadis. Sehingga kemudian dikhawatirkan umat Islam di belakang hari tidak lagi bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Nah, untuk menghindari adanya kejumbuhan ini, ketidakjelasan mana Quran dan mana hadis, maka kemudian Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkan kepada sebagian para sahabat yang memang terpercaya, yang dianggap bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis untuk menulis hadis-hadis beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang salah satu penyebabnya kenapa Al-Quran ini atau hadis Rasulullah ini tidak dibukukan kecuali setelah masa yang sangat lama. Pada masa Rasulullah hadis belum dibukukan, demikian juga pada masa sahabat hadis juga belum dibukukan. Karena memang hadis-hadis Rasulullah sedikit yang sudah ditulis oleh para sahabat. Selain bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan para sahabat itu mereka adalah ummiyun. Mereka tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Sehingga di antara para sahabat yang menulis Al-Quran saja itu tidak banyak. Apalagi kemudian menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bangsa Arab ketika itu memiliki kelebihan, yaitu kelebihan dalam menghafal. Ketika mereka mendengar sesuatu dari Nabi, apakah itu berupa Al-Quran atau hadis, maka hafalan mereka sangat kuat, sehingga dengan mudah beliau bisa, atau mereka para sahabat ini bisa menghafal Al-Quran, juga bisa menghafal sebagian dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru dibukukan oleh para ulama ketika telah tersebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu. Bersamaan dengan munculnya firqah-firqah dalam Islam seperti Khawarij, Syiah, kemudian Qadariyah, Jabriyah. Bersamaan dengan munculnya firqah-firqah ini, maka kemudian muncullah hadis-hadis palsu yang mereka buat untuk memperkuat akidah-akidah menyimpang mereka. Disinilah maka para ulama ahli sunnah wal jamaah kemudian menyadari tentang pentingnya penulisan atau pembukuan hadis-hadis Rasulullah dan menyeleksi hadis-hadis Rasulullah, membuat kaidah-kaidah tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaidah-kaidah untuk menilai mana yang itu sabit, hadis yang sabit dari Rasulullah, dan mana hadis yang maudhu, yang dipalsukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah maka kemudian muncullah kitab-kitab seperti Al-Imam Malik bin Anas mengarang kitab Al-Muwatta. Kemudian juga para ulama hadis lainnya mengarang berbagai kitab musnad, sampailah kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan nama Sahihul Bukhari,
yang mulai pada hari ini insya Allah akan kita baca. Kemudian juga muridnya yaitu Imam Muslim. Ini adalah murid Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga dalam kitab Sahih Muslim ini banyak hadis-hadis yang memang itu sama karena memang gurunya sama. Periwayatannya jalurnya sama karena memang Al-Imam Al-Bukhari itu adalah guru daripada Al-Imam Muslim. Dan dua kitab ini, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, ini disebut oleh para ulama sebagai as-sahhul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim. Tetapi meskipun begitu, ada juga 1-2 hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mendapatkan kritik dari para ulama hadis, dari para huffaz. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sekelumit tentang pengenalan kita terhadap kitab yang sedang kita baca, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya, marilah kita memulai pembacaan kitab ini. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita, semata-mata kita belajar ngaji lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima sebuah amal perbuatan yang baik kecuali jika dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belajar ilmu agama ikhlas karena Allah dalam melakukannya, maka pahalanya sangat besar. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aba Dzarrin, la antaghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-faraqah. Wahai Abu Dzar, apabila kamu keluar rumah untuk belajar 1 bab saja dari ilmu agama, maka itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Dari 1 jam kita belajar, dari mulai jam 9 sampai jam 10, itu nilainya, itu pahalanya itu lebih besar dibandingkan kita melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang pernah melakukan sholat 1000 rakaat sekaligus? Mungkin belum ada di antara kita yang pernah atau mampu untuk melakukannya. Tetapi dengan duduk seperti ini, belajar 1 bab dari ilmu agama, misalnya bab tentang keimanan, bab tentang ma'rifatullah, bab tentang taharah, bab tentang wudu, maka itu nilainya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tetapi ini hanya dapat kita peroleh jika kita melakukan thalabul ilmi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca, silahkan dibuka kitabnya, kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Kita langsung pada Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Di sini bisa dibaca babu qaulin nabiyyi, bisa juga dibaca babun qaulun nabiyyi. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, di sini muncul pertanyaan, babnya adalah tentang iman.
tetapi kok di sini disebut tentang masalah Islam. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara Islam dan iman? Perlu untuk kita ketahui bahwa secara bahasa Islam dan iman itu memang berbeda secara bahasa, lughatan, secara bahasa. Islam secara bahasa artinya al-inqiyad wal khudu, artinya tunduk. Tunduk patuh itu Islam secara bahasa. Sedangkan iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Jadi secara bahasa Islam dan iman itu berbeda. Tetapi dalam istilah syara, dalam istilah agama, Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Seperti perut dan punggung. Keduanya sesuatu yang berbeda, tetapi satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Tidak ada orang Muslim tidak mukmin, tidak ada juga mukmin tidak Muslim. Itu enggak ada. Kalau dibilang mukmin, maka ya Muslim. Ketika dibilang Muslim, maka artinya mukmin. Karena keduanya mutalazimani, keduanya itu sesuatu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Seperti perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la yakunu imanun bila Islam. Tidak ada iman tanpa Islam. Wala Islam bila iman, dan tidak ada Islam tanpa iman. Fahuma kadzahri ma'al batni. Keduanya Islam dan iman itu ibaratnya punggung dan perut. Seperti punggung dan perut ini sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau nggak ada perut, nggak ada punggung. Kalau nggak ada punggung, nggak ada perut. Atau diistilahkan luar dan dalam. Kalau nggak ada luar, nggak ada dalam. Kalau nggak ada dalam, maka nggak ada luar. Keduanya sesuatu yang dua, tetapi sesungguhnya satu. Yang antara keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Maka nggak bisa dikatakan misalnya orang itu Muslim tetapi tidak mukmin. Juga tidak bisa dikatakan orang itu mukmin tetapi tidak Muslim. Itu nggak bisa. Mukmin pasti Muslim, Muslim pasti mukmin. Kenapa? Karena keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Para ulama mendefinisikan al-iman itu adalah secara syara itu at-tasdiq al-makhsus, yaitu membenarkan yang tertentu. Membenarkan apa? Yaitu at-tasdiq bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Jadi ketika kita membenarkan dalam hati kita terhadap setiap apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut iman. Kita disebut sebagai mukmin. Sedangkan Islam itu adalah al-inqiyad al-makhsus, yaitu tunduk yang tertentu. Tunduk terhadap apa? Al-inqiyad lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membenarkan dalam hati terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu namanya iman. Ketika kita tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, tunduk, patuh, apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang oleh Rasulullah maka kita tinggalkan, maka itulah yang disebut dengan Islam.
dan keduanya mutalaziman. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Makanya di sini meskipun Kitabul Iman, judulnya adalah Kitabul Iman, tetapi tetapi yang dibahas juga tentang Islam, karena iman tidak bisa terlepas dari Islam, demikian juga Islam tidak bisa terlepas dari iman. Kita lanjutkan kembali. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Dan wahwa, yakni iman, wahwa itu kembalinya kepada iman. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dalam sebagian nuskhah itu wa amalun. Jadi qaulun wa amalun. Dalam nuskhah yang kita miliki di sini qaulun wa fi'lun. Dalam nuskhah yang lain qaulun wa amalun. Artinya iman itu qaul, artinya binutqi bisyahadatain. Iman itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa fi'lun ay wa amalun. Dengan amal. Dan amal di sini adalah untuk menyempurnakan keimanan. Untuk sebagai penyempurna keimanan seseorang, maka seseorang harus beramal, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan. Sehingga kemudian di sini disebutkan wa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Kapan iman itu bisa bertambah? Ketika seseorang melakukan ketaatan. Ketika kita misalnya melakukan amal ketaatan seperti ini, kita hadir dalam majelis ilmu, meskipun misalnya, tetapi tetapi itu adalah ketaatan. Maka pada saat itu berarti iman kita bertambah. Yazid. Ketika seseorang sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat, berbuat amal-amal ketaatan, maka berarti imannya bertambah. Sebaliknya iman itu yang bisa berkurang. Kapan dikatakan iman seseorang berkurang? Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ketika seseorang melakukan dosa-dosa, maka disebut dia imannya berkurang. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus adalah akidah, dan ini adalah yang mu'tamad dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perkataan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa al-iman la yazidu wa la yanqus, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, maka yang dimaksud oleh beliau itu adalah aslul iman. Aslul iman, dasar dari keimanan yang ada dalam hati itu tidak bertambah, tidak berkurang. Yang bertambah itu apa? Atas dasar keimanan itu. Sehingga bertambahnya itu dengan ketaatan, berkurangnya itu dengan kemaksiatan. Sementara aslul iman itu tidak bertambah, juga tidak berkurang. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Karena Al-Imam Abu Hanifah beliau sama dengan kita, bahkan beliau imam kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga pendapatnya sama dengan para imam yang lainnya dalam masalah ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, saya baca saja, yang semuanya menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan juga berkurang. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang.
Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda. Wa zidnahum huda ay bitatsbit, yaitu dengan menetapkan hidayah. Allah menambah hidayah seseorang, artinya menetapkan hidayah tersebut pada seseorang. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wa qala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdadal ladzina amanu imana wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana wa qawluhu ta'ala wa ma zadahum illa imana wa taslima. Nah, ini adalah ayat-ayat, semuanya ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Nah, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu adalah bagian daripada iman. Ini diambil dari hadis lain, di mana Rasulullah bersabda, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara amal perbuatan yang terbaik adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Dan ini adalah bagian daripada iman. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adiyin. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Beliau masih keturunan dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan beliau itu adalah mujaddid al-qarnil awal. Beliau adalah seorang mujaddid abad pertama. Ini siapa? Umar bin Abdul Aziz. Beliau bukan hanya seorang khalifah, bukan hanya sebagai seorang khalifah, tetapi beliau seorang alim, seorang ulama, termasuk ulama yang cinta terhadap ilmu-ilmu agama. Hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Padahal beliau apa? Seorang khalifah. Tetapi beliau cinta terhadap ilmu agama. Bukan hanya itu saja, bahkan beliau adalah waliyun min awliyaillah. Termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Adi ibni Adiyin. Di sini Adi bin Adi ini adalah tabi'in, minat tabi'in. Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunnah malaha istakmalal imana wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imana fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharisin. Nah, di sini siapa? Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Adi bin Adi. Apa isi surat yang beliau tulis? Mengatakan bahwa iman itu memiliki faraid. Faraid itu sesuatu yang diwajibkan. Al-a'mal al-mafruḍah. Amal-amal perbuatan yang diwajibkan. Wa syara'i' dan memiliki syariat-syariat. Wa hududan dan memiliki hudud, had, batasan-batasan, sunanan, sunnah-sunnah. Faman istakmalaha, barang siapa yang menyempurnakan itu semuanya, artinya menjalankan itu semuanya,
istakmalal iman, maka imannya menjadi sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna imannya. Artinya apa? Kalau ada seseorang melakukan ketentuan-ketentuan agama ini, akidahnya benar, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, secara sempurna dia melakukannya. Artinya apa? Semua yang wajib dijalankan, semua yang haram ditinggalkan, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang sunnah juga dijalankan secara istiqomah, semuanya itu dijalankan secara istiqomah. Yang sunnah itu meskipun hanya dalam satu perbuatan sunnah tetapi dilakukan secara istiqomah, maka istakmalal iman, imannya sempurna. Apa artinya imannya sempurna? Artinya dia yasiru waliyan, dia akan menjadi seorang wali. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Jika aku hidup, masih hidup, maka saya akan menjelaskannya. Artinya menjelaskan apa? Tafasil, menjelaskan rincian dari ajaran-ajaran Islam tersebut kepada kalian agar kalian mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Apabila saya mati, maka itu adalah, maksudnya adalah bahwa itu sudah menjadi takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang telah Allah tentukan, maka itu pasti terjadi. Wa qala Ibrahimu walakin liyatma'inna qalbi. Wa qala Mu'adzun ijlis bina nu'min sa'atan. Wa qala Ibnu Mas'udin al-yaqinu al-imanu kulluhu. Wa qala Ibnu Umar la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri. Wa qala Mujahidun syara'a lakum awsaynaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahidan. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Ibrahim di sini yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk apa? Liyatma'inna, agar hatiku menjadi tenang. Ketika beliau meminta kepada Allah agar diperlihatkan zat Allah kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan walakin liyatma'inna qalbi. Apa artinya liyatma'inna qalbi? Artinya liyazdada yaqinan watmi'nanan, agar keimanku itu bertambah kuat, agar imannya itu bertambah. Itu maksudnya. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa iman itu bertambah. Kemudian waqala Mu'ad ijlis bina nu'min sa'atan. Nah, secara Mu'ad di sini yang dimaksud adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, jadi di sini disebutkan Mu'ad saja, yang dimaksud siapa? Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal mengatakan ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah dengan kami, kita beriman sa'atan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, disebutkan kalau secara bahasa dikatakan apa? Duduklah dengan kami, kita beriman sesaat.
Dikatakan seperti itu ya, secara bahasa. Tetapi apa maksud dari Mu'adz bin Jabal dalam masalah ini? Maksudnya adalah marilah kita duduk bersama liyatadzakar umuraddin, kita untuk membahas tentang masalah-masalah agama wal akhirah, dan masalah akhirat, liyazdada imanuna, agar iman kita itu bertambah. Itu maksudnya. Jadi memahami hadis ini kalau kita tidak talaqi, tidak belajar secara langsung kepada seorang guru, itu bisa keliru. Karena itu sangat fatal jika seseorang belajar Al-Quran juga belajar hadis itu dengan hanya membaca terjemahnya saja, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada masa sekarang ini. Mereka tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu agama, mereka tidak mau ngaji. Seperti juga kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, mereka maunya belajar langsung kepada Al-Quran dan hadis, tanpa mau mengikuti pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap cara yang kita lakukan itu sebagai taklid yang tercela. Akibat dari itu adalah mereka memahami Al-Quran secara ngawur. Akibat dari ngawur itu dipastikan penyimpangan terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak mudah bagi kita, tidak mudah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena memang dibutuhkan perangkat keilmuan yang sangat banyak agar seseorang itu bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Maka jalan yang paling selamat, metode yang paling selamat untuk kita dalam memahami agama adalah dengan kita ngaji kepada para ulama. Kalau kita melihat yang ini tadi misalnya sebagai contoh, ternyata nggak mudah kita memahami hadis. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ijlis bina nu'min sa'atan. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah ya bingung kita. Duduklah dengan kami, kita beriman sesaat. Apa ini maksudnya itu? Ternyata ini terkait dengan konteks saat itu. Beliau itu berkata seperti itu dalam kondisi seperti apa? Ternyata beliau mengajak seseorang untuk duduk bersama beliau, membahas tentang masalah agama dan membahas tentang masalah akhirat. Dengan seperti itu, maka iman kita bisa bertambah. Karena apabila kita misalnya dengan kita berkumpul dalam satu majelis, kemudian yang kita bahas itu adalah tentang masalah akhirat, tentang masalah ilmu-ilmu agama, maka keimanan kita akan bertambah. Berbeda halnya apabila seseorang duduk tetapi ngobrol sesuatu urusan dunia atau sesuatu urusan yang tidak berfaedah sama sekali, maka ini justru sebaliknya bisa mengurangi keimanan seseorang. Inilah maksud dari perkataan Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqin al-imanu kulluhu. Al-yaqin ini adalah salah satu sifat seorang mukmin yang sempurna. Al-yaqin yang dimaksud di sini al-yaqin al-qalbi, keyakinan yang ada di dalam hati. Ini adalah salah satu sifat jika ada keyakinan di dalam hati seseorang tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini menunjukkan keimanan yang sempurna bagi seseorang. Wa qala Ibnu Umar la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa
Seorang hamba itu tidak akan sampai pada hakikat takwa hatta yada'a ma haka fis sadri. Sampai dia meninggalkan sesuatu yang haka di sini artinya ittoroba, sesuatu yang meragukan di dalam hatinya. Ini merupakan apa? Bagian dari warok, sifat warok. Sifat warok ini berarti juga menunjukkan kesempurnaan iman bagi seseorang. Seseorang yang warok itu apa? Meninggalkan sesuatu yang masih meragukan dalam hatinya. Ketika dia berbicara ataupun ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dia ragu terhadap hukumnya, maka dia akan meninggalkan perbuatan itu. Karena ada sesuatu itu ada yang halal, yang jelas pasti kehalalannya, ada sesuatu yang haram, yang pasti keharamannya berdasarkan dalil. Ada sesuatu yang masih samar di antara keduanya. Warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang masih mustabihat seperti ini. Kita lanjutkan. Wa qala Mujahid syara'a lakum. Mujahid itu siapa? Tilmid Ibni Abbas, muridnya Ibnu Abbas. Mujahid Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat mufassir nomor 1 di dunia Islam. Karena apa? Beliau mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga beliau dengan berkah doa Rasulullah menjadi seorang ahli Al-Qur'an dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, Mujahid seorang tabi'in, beliau muridnya juga memiliki kepakaran, keahlian di dalam tafsir. Wa qala Mujahid syara'a lakum. Syara'a lakum. Dalam nuskhah yang lain ini dilengkapi syara'a lakum minad dini. Di kitab ini apa? Cuman syara'a lakum. Dalam nuskhah yang lain itu syara'a lakum minad dini. Seperti itu. Awsaynaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahidan. Kami berwasiat kepadamu, artinya Allah berwasiat kepadamu wahai Muhammad, ya Muhammadu, wa iyyahu dinan wahidan, dan kepada Nabi Nuh dinan wahidan, agama yang satu, yaitu Islam. Ini juga menjadi dalil bahwa agama semua para nabi, wa iyyahu itu artinya wa Nuhan, wa Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Ini menjadi dalil bahwa agama seluruh para nabi itu adalah sama, yaitu Islam. Nabi Adam itu Muslim, agamanya Islam. Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua para nabi dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya muslimun, semuanya beragama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allad, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ibaratnya adalah saudara satu bapak beda ibu. Apa maksudnya? Dinuhum wahid, agamanya cuma satu. Para nabi semuanya agamanya cuma satu, yaitu
bahwa Islam, yaitu Islam. Wa ummahatuhum ay syara'i'uhum, syariat mereka itu berbeda-beda. Wa ummahatuhum syatta ay syara'i'uhum mukhtalifah, syariatnya berbeda-beda. Jadi yang membedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain, Nabi satu dengan Nabi yang lain, itu bukan pada agamanya, tetapi pada syariatnya, pada hukum yang diberlakukan, tentang tata cara ibadah yang diberlakukan. Itulah yang membedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Adapun agama, adapun akidah, maka semuanya sama, semuanya Islam, semuanya mengajarkan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mengajarkan begitu. Nggak ada seorang nabi yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Nggak ada seorang nabi yang memerintahkan untuk menyembah manusia. Nggak ada. Semuanya mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara dalilnya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, atau dalam perkataan dalam ayat ini, yang kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid, "Ausainaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahidan." Wa qala Ibnu Abbasin syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja, apa kata Ibnu Abbas? Ini kan ayat ya, syir'atan wa minhaja itu ayat. Apa kata Ibnu Abbas? Sabila wa sunnatan. Sabilan wa sunnatan. Ini sebenarnya yang syir'ah itu maknanya sunnah, wa minhaj itu maknanya sabil. Jadi di sini tidak berurut ayatnya syir'atan wa minhaja, tetapi penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dibalik, sabilan wa sunnatan, bukan sunnatan wa sabilan, tetapi sabilan wa sunnatan. Itu apa? Butuh belajar, kalau enggak ya enggak tahu. Ini taunya ya diurutkan seperti pada ayatnya. Kita lanjutkan. Kita insya Allah sampai pukul 10. Tolong nanti diingatkan kalau sudah jam 10. Du'aukum imanukum. Dalam sebagian nuskhah itu adalah bab ya. Babun du'aukum imanukum. Bab doa kalian adalah iman. Iman kalian. Du'aukum imanukum. Kita baca terlebih dahulu. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Kita langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad itu adalah
Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wal haji dan haji, wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Nah, ini biasa saat ini disebut sebagai arkanul Islam dengan makna a'zamu umuril Islam. Jadi perkara Islam yang paling agung. Perkara Islam yang paling agung itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat. Tentu bagi orang yang memiliki harta tertentu yang wajib zakat dan sudah mencapai ketentuan-ketentuan tertentu baik dari nisab maupun yang lain-lain. Kemudian haji tentu juga bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemampuan itu yang dijelaskan dalam kitab-kitab. Kemudian wasaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini dalam riwayat yang lain itu mendahulukan saumi Ramadan baru haji. Nah, dalam yang kita baca ini didahulukan haji dari saumi Ramadan. Memang riwayatnya seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Babu umuril imani wa qaulillahi ta'ala laisal, sebentar, ini agak sedikit ada perbedaan dengan yang kitabnya. Wa qaulillahi ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Qad aflahal mu'minuna al-ayah. Bab menjelaskan tentang umur al-iman. Beliau mendahulukannya dengan menuturkan sebuah ayat ini. Kenapa kok ayat ini disebutkan di awal dalam bab tentang umurul iman? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang umurul iman, beliau membaca ayat ini. Nah, jadi beliau membaca ayat ini. Karena itulah maka Al-Imam Al-Bukhari setelah menuliskan dalam kitabnya bab umuril iman, maka beliau menyebutkan terlebih dahulu ayat ini. Saya ulangi lagi. Jadi apa hubungannya di sini? Kenapa kok Al-Imam Al-Bukhari setelah menyebutkan babu umuril iman, kemudian beliau menyebutkan ayat ini yang sudah kita baca tadi? Jawabannya adalah bahwa ketika Rasulullah itu ditanya tentang mahya umur al-iman, beliau membaca ayat ini. Nah, karena itulah maka beliau menuliskan ayat ini di atas setelah
menuliskan bab tentang umur al-iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, al-bir ini hakikat daripada albir itu adalah apa? Ismun likulli khair wa fi'lin mardi. Nama dari setiap kebaikan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya albirru. Jadi albirru adalah nama likulli khair, untuk setiap kebaikan dan untuk setiap perbuatan yang diridhoi Allah, maka itu disebut apa? Albir. Dan kebaikan yang disebut ini itu tidak laisa maksuran, tidak terbatas pada yang disebutkan dalam ayat ini. Artinya bukan bahwa kebaikan itu hanya yang ada dalam ayat ini, enggak. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya bahwa ayat ini tidak bermaksud untuk membatasi bahwa kebaikan itu hanya yang tersebut dalam ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana bil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini tentang iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sailin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, yang selanjutnya di sini apa? Yaitu infak yang dimilikinya kepada siapa? Zawil qurba wal yatama, yaitu orang-orang fakir miskin yang masih menjadi kerabat dekat kita. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, as-sailin. As-sailin artinya al-fuqara alladzina yalja'uhum ila su'al. Jadi orang fakir yang meminta-minta. Kalau dia nggak meminta-minta, maka dia tidak bisa membiayai hidupnya. Nah, ini namanya as-sailin, yang dimaksud dengan as-sailin. Wa fir riqabi wa aqam, orang yang mendirinya apa? Jaga salatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul memelihara salatnya, bagaimana salat 5 waktunya itu dijalankan secara penuh dan dijalankan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Artinya apa? Salat kita harus dipelihara. Dipelihara apanya? Dari sisi ketertibannya, jangan sampai ada salat yang ditinggalkan. Dari sisi kebenarannya, keabsahannya, kualitasnya, jangan sampai salat kita itu kemudian tidak sah karena kita tidak mengetahui ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam salat. Wa ataz zakah. Wa ataz zakah artinya mengeluarkan zakat. Ini juga perlu ilmu. Jangan sampai seorang dia asal mengeluarkan, dia tidak mengetahui berapa yang harus dia keluarkan, asal keluar gitu saja. Atau dia tidak mengetahui siapa yang berhak untuk menerima zakat. Seperti yang banyak dilakukan pada saat ini. Banyak orang mengeluarkan zakat diberikan kepada
untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah sakit dan seterusnya. Nah, mereka bukan mustahiq yang 8 yang berhak untuk menerima zakat, tetapi banyak orang yang karena belajar kemudian dia memberikan zakatnya kepada orang-orang yang tidak berhak. Tentu ini tidak tergolong sebagai albir yang disebutkan dalam ayat ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa. Fil ba'sa, sabar, orang-orang yang sabar fil ba'sa. Fil ba'sa itu artinya dalam kefakiran. Wad-dharra, sabar dalam dharra, kesulitan dalam hal apa? Yang berhubungan dengan badan, seperti sakit. Jadi kalau ba'sa itu apa? Suatu musibah yang terkait dengan harta. Artinya dia orang yang fakir, orang yang miskin. Nah, dia harus sabar. Nah, kalau dharra itu adalah musibah yang terkait dengan badan, misalnya sakit. Nah, ini namanya dharra. Wahinal ba'as, wahina al-ba'as. Ulaika alladzina shadaqu. Kalau hinal ba'as itu artinya yaitu ketika kesulitan, ketika seseorang berjuang melawan musuh dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Qad aflahal mu'minun al-ayah. Artinya teruskan ayatnya dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Nah, waktu sudah habis, hadisnya belum kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Seperti biasa, setiap pukul 9 pagi sampai jam 10. Setiap Selasa sampai dengan Selasa dan Kamis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. La wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.